kalau beliau sudah punya kesimpulan harus diputus nasab Bani Alawi, maka yang beliau fokuskan adalah mencari dalil-dalil sekiranya putus. Sehingga ada ketidaknetralan dalam keilmiahannya nanti. Gitu. Makanya ketika saya membaca referensi-referensi yang beliau sampaikan dalam kitabnya, Al-Muntaqilah, Tahdhibul Ansab lil Ubaidili, Al-Fajri lil Umari, Syajaratul Mubarakah lil Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi, semuanya itu saya baca. Saya bacanya bukan di tengah, Ustaz. Saya baca dari muqaddimah, para pentahqiqnya, sampai bab yang beliau klaim sebagai putusnya nasab Bani Alawi. Dan itu saya bukan membaca satu kali, Ustaz. Saya baca lagi. Saya bandingkan dengan kitab beliau ini. Saya baca lagi. Nah, ketika sudah saya baca berkali-kali, beliau sudah mengklaim inkito. Kata inkito ini masalah loh, Ustaz. Kenapa saya katakan masalah? Beliau sedang mengklaim kalau terputus. Sedangkan kita baca dari kitab-kitab yang beliau sampaikan, lil Ubaidili, Al-Fajri, Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa kitab ini ketika tidak disebutkan, beliau mengklaim ini inkito. Tidak ada. Sibuk bergelut dalam bidang berdebat antara umat Islam dan non-Muslim, sehingga Ustadz yang mengaku santri ini tidak mendengar akan hebohnya nasab habaib di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa nasab habaib di Indonesia sekarang sedang diguncang dan membuat umat Islam bingung dan menjadi pertanyaan, mana dan siapakah yang benar? Setelah mendengar hal tersebut, Ustadz Wafi merasa terkejut akan kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman yang dianggap oleh sebagian ulama jelasnya Rois Syuriah NU Probolinggo soan ke Ustadz Wafi dan mengatakan bahwa Kiai Imaduddin menang dalam membahas ilmu nasab. Mendengar hal tersebut, Ustadz Wafi kaget dan Ustadz Wafi pun mencermati akan polemik nasab habaib di Indonesia melalui pencermatan akan pernyataan Imaduddin yang dianggap tesis atau menang. Maka dari itu, Ustadz Wafi memberikan jawaban akan pernyataan terhadap laporan ulama atau Rois Syuriah NU itu. Dengan nada tinggi, Ustadz Wafi mengajak debat terbuka atau diskusi terbuka dan menantang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan. Jadi saya tinggal nunggu kabar selanjutnya. Kalau beliau mau di Samarinda, alhamdulillah, karena nanti semua fasilitas akan kita biayai semuanya. Ya, mungkin kalau wakil beliau juga datang, ya tafadhol. Ini yang namanya ilmiah ya, namanya ilmiah pasti bisa dikejar. Itu yang saya yakini. Suatu hal yang sudah diklaim ilmiah pasti bisa dikejar. Nah, sekarang pengennya saya itu begini, Ustaz. Sejauh mana nanti beliau bisa mempertahankan tesisnya itu. Di situ akan terlihat siapa yang lebih ilmiah karena penelitian Kiai Imaduddin tentang nasab habaib belum bisa diponis tesis atau belum bisa dikatakan menang karena belum ada lawan atau bantahan akan kebenarannya. Tak cuma di situ, Ustadz Wafi juga telah mengirim surat atau undangan untuk debat terbuka dengan Kiai Imaduddin Utsman. Bahkan, Ustadz Wafi mengatakan akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan dalam hal tersebut. Namun, Ustadz Wafi merasa kaget karena melihat isi WA kiriman dari tim atau orang dekat Kiai Imaduddin bahwa Kiai Imaduddin tidak mau berdebat dan berdiskusi bersama selain dari Bani Alawi. Jadi saya kaget ketika ada salah satu orang yang dekat dengan beliau ada chat WA, ya ada chat WA bahwa beliau tidak menerima kecuali utusan dari Bani Alawi katanya. Loh, kok tidak sama seperti ceramahnya? Kan gitu. Di ceramahnya yang beliau sampaikan di depan umat itu beliau siap menerima tantangan siapapun. Oleh sebab itulah, Ustadz Wafi merasa heran akan pernyataan Kiai Imaduddin. Sementara dalam ceramahnya, Kiai Imaduddin menentang siapapun berdebat 3 hari 3 malam bersama siapapun, bahkan seluruh dunia. Namun, saat diajak debat terbuka atau diskusi untuk membahas nasab habaib oleh Ustadz Wafi, Kiai Imaduddin tidak bersedia atau menolaknya. Padahal, Ustadz Wafi hanya menantang. Kalau saja pertanyaannya bisa dijawab, maka Ustadz Wafi akan mendukung Kiai Imaduddin. Namun, jikalau Kiai Imaduddin tidak bisa menjawab Ustadz Wafi mengenai ilmu ansab, tidak bisa dijawab secara ilmiah, maka Kiai Imaduddin harus menerima dengan legowo. Nanti ternyata pertanyaan saya dijawab secara ilmiah oleh beliau, maka saya siap membantu dan mendukung beliau. Tapi sebaliknya, kalau ternyata pertanyaan dari saya mengenai ilmu ansab tidak bisa dipaparkan secara ilmiah, maka seharusnya beliau harus legowo untuk ikut pendapat saya. Tak cukup di situ, Ustadz Wafi pun membantah kajian atau penelitian Kiai Imaduddin yang dianggap benar dan ilmiah. Menurut Ustadz Wafi,
Setelah Ustadz Wafi mempelajari kitab yang dibaca Kiai Imaduddin Utsman, Ustadz Wafi langsung mengatakan bahwa kitab tersebut bermasalah, bahkan kitab itu kitab palsu. Jadi kalau beliau sudah punya kesimpulan harus diputus nasab Bani Alawi, maka yang beliau fokuskan adalah mencari dalil-dalil sekiranya putus. Sehingga ada ketidaknetralan dalam keilmiahannya nanti. Nah, setelah saya bandingkan dari kitab-kitab beliau, ternyata ini banyak sekali paradok. Banyak sekali paradok yang mengindikasikan ini kitab palsu memang. Nanti akan saya buktikan itu ketika memang sudah ada pertemuan dengan beliau. Saya buktikan bahwa oleh karena itu, pembahasan nasab habaib ini harus segera diluruskan, harus segera diselesaikan agar umat Islam tahu akan kebenarannya. Seandainya Kiai Imaduddin benar, maka kitab Kiai Imaduddin berhak dibaca. Akan tetapi, jikalau penelitian Kiai Imaduddin bisa dipatahkan, maka kitab Kiai Imaduddin yang mengatakan nasab habaib terputus sangat berbahaya bila dibaca nanti beberapa abad kemudian. Karena jika tidak segera diselesaikan, maka penelitian Kiai Imaduddin akan dianggap benar, sedangkan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, kitabnya bermasalah, pro kontra ulama di zamannya, yakni sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa penelitiannya tidak semua membenarkan, bahkan ada pula yang menyalahkan.